Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Siti Nur Arufah dari kelas KPI 3A dengan nomor induk mahasiswa 11940200026. Nah, dalam mata kuliah metodologi dakwah, saya akan menjelaskan tentang metode dakwah pada generasi Z. Nah, dalam metode dakwah kali ini saya mengambil dari metode dakwah dalam sunnah, yang mana metode dakwah dalam sunnah ini ada beberapa tingkatan, yakni yang pertama itu bilyadi, yaitu dengan tangan. Nah, metode dakwah bilyadi ini bisa kita lakukan dengan cara melarang teman-teman generasi Z ini untuk melakukan kemungkaran, yaitu dengan cara kita rangkul mereka dalam kebaikan. Misalkan dalam waktu-waktu seperti waktu yang dimana rata-rata generasi Z ini melakukan misalkan ke warnet atau melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, tugas tangan kita adalah merangkul mereka untuk melakukan kebaikan. Dengan apa? Misalkan mengajak ke kajian ataupun kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Dengan cara apa? Misalkan dalam hal kecil, yaitu tangan kita bilyadikan, yaitu dengan tangan. Nah, tangan kita seringkali mengetik seenaknya di media sosial sampai menyakiti orang lain. Nah, dari hal itu, dengan metode dakwah bilyadi ini kita bisa memulai dari hal kecil, yaitu dengan cara tidak menyakiti seseorang dengan perbuatan tangan kita, yaitu dengan mengetik seenaknya. Nah, yang kedua adalah metode dakwah dengan lisan. Nah, dengan lisan ini bisa kita manfaatkan dengan kita mengunggah video di media sosial, karena perlu kita ketahui lagi bahwa hal terpenting dari menyampaikan dakwah pada generasi Z ini, kita harus memasuki dunia modern. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan media sosial untuk menyampaikan dakwah, karena kita rasakan sendiri bahwa generasi Z ini tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget. Nah, ada beberapa 3 aplikasi yang sangat dominan ada di kalangan gadget di generasi Z ini, yaitu yang pertama WhatsApp, yang kedua Instagram, yang ketiga YouTube. Nah, kita bisa memanfaatkan 3 aplikasi ini untuk menyampaikan dakwah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengupload atau mengunggah video-video yang berisikan dakwah atau berisikan hal-hal positif, seperti kita membuat kata-kata semangat agar generasi Z ini semangat melakukan kebaikan, atau quotes-quotes yang mungkin bisa membangkitkan gairah generasi Z untuk melakukan kebaikan. Nah, berbeda dengan kajian, yaitu kalau kajian kita harus meluangkan waktu dan menyita waktu, sementara kita lihat generasi Z ini lebih meluangkan waktu untuk membuka gadget, ya. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa melakukan dakwah di media sosial ini sangat produktif di kalangan generasi Z. Tapi yang betapa pentingnya kita mempelajari metodologi dakwah ini untuk mengetahui metode dakwah. Nah, dalam melakukan dakwah melalui media sosial ini kita tidak bisa seenaknya. Yang pernah saya pelajari, kita harus melakukan dakwah berdasarkan sumber filosofis, yaitu kita melakukan media sosial untuk dakwah, sementara isinya itu kita harus bersumber dari sumber yang konkret seperti Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena media sosial termasuk media yang sangat sensitif, dan naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita menyampaikan dakwah yang tidak benar, atau misalkan hoax, atau misalkan lemah sumbernya, karena media sosial termasuk media yang dapat diakses semua orang. Kita tidak mau kan menyesatkan orang-orang banyak. Oleh karena itu kita harus mengambil sumber yang konkret.
Nah, yang ketiga adalah bil kolbi atau dengan hati. Nah, metode ini adalah metode yang dilakukan oleh seseorang yang lemah imannya. Karena apa? Karena dengan hati kita hanya mengingkari bahwa hal itu tidak benar. Mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.